warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Safitri selaku moderator pada kelompok 4 Ilmu Biomedik Dasar. Di sini kami izin mempresentasikan mengenai reproduksi. Untuk mempersingkat waktu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Safitri dengan NIM P279041108 dari kelas 1B Sarjana Terapan Keperawatan. Lanjut rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nurul Anggraeni dari Prodi STR Keperawatan kelas 1B dengan nomor absen 38 dan dengan NIM P27904124101. Perkenalkan, nama saya Anida Herawansyah. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan pada slide pertama mengenai pernapasan atau respirasi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pernapasan? Nah, pernapasan ini adalah proses pertukaran pada gas antara organisme atau lingkungannya. Pada manusia, pernapasan juga bertujuan untuk menghirup oksigen atau O2 dan mengeluarkannya karbon dioksida atau CO2. Gas hasil metabolisme pada tubuh. Pernapasan juga terbagi menjadi dua. Yang pertama, pernapasan eksternal. Yang kedua, pernapasan internal. Nah, pernapasan eksternal ini adalah pertukaran gas O2 dan CO2 di paru-paru antara alveoli dan daerah kapiler paru-paru. Yang kedua, ada pernapasan internal. Pernapasan internal ini adalah pertukaran gas antara darah dan jaringan pada tubuh. Lanjut, slide kedua yaitu mengenai komponen sistem pernapasan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan komponen sistem pernapasan? Baik, di sini saya akan menjelaskan komponen utama dalam sistem pernapasan manusia itu meliputi hidung, faring, laring, trakea, bronkus atau bronkiolus, dan alveoli. Yang terakhir ada diafragma dan otot-otot. Nah, hidung ini masuknya udara dan penyaringan partikel pada debu. Lanjut, yang kedua, faring, saluran yang menghubungkan hidung pada trakea. Yang ketiga, laring atau kotak suara, bagian yang berfungsi sebagai jalur udara dan penghasil suara. Trakea atau batang tenggorokan, saluran utama yang menghantarkan udara ke bronkus. Yang keempat, bronkus atau bronkiolus adalah cabang dari trakea yang menghantarkan udara ke alveoli. Lanjut, alveoli, tempat terjadinya pertukaran gas antara udara dengan darah. Yang terakhir ada diafragma dan otot-otot, membantu proses mekanisme pernapasan pada tubuh kita. Dilanjut oleh rekan saya. Mekanisme pernafasan. Jadi, mekanisme pernapasan pada manusia itu melibatkan proses yang kompleks dan terintegrasi dengan berbagai organ dan otot. Mekanisme pernapasan terjadi dalam dua fase. Yang pertama yaitu inspirasi. Jadi, inspirasi itu menarik napas. Nah, otot diafragma dan otot interostal berkontraksi menyebabkan rongga dada membesar sehingga tekanan di paru-paru itu menurun dan udara masuk. Dan untuk yang kedua yaitu ekspirasi. Jadi ekspirasi itu mengembuskan nafas. Nah, otot diafragma dan otot interostal relaksi menyebabkan rongga dada menyempit sehingga udara didorong keluar pada paru-paru. Selanjutnya yaitu volume pernapasan. Volume pernapasan adalah jumlah udara yang dihirup dan dihembuskan selama pernafasan. Berapa jenis volume pernapasan? Yaitu yang pertama volume tidal atau TV. Jadi udara yang dihirup atau dihembuskan dalam pernapasan normal sekitar 500 ml. Dan untuk volume cadangan inspirasi atau PRV yaitu udara ekstra yang dapat dihirup setelah inspirasi normal sekitar 3000 ml. Dan volume cadangan ekspirasi atau ERV itu adalah udara ekstra yang dapat dihembuskan setelah ekspirasi normal itu sekitar 1200 ml. Dan yang terakhir yaitu volume residu atau RV, itu udara yang tersisa di paru-paru setelah ekspirasi maksimal sekitar 1200 ml. Yang selanjutnya yaitu transportasi gas. Transportasi gas dalam pernapasan manusia melibatkan beberapa proses yang saling terkait untuk memastikan bahwa oksigen atau O2 masuk ke dalam tubuh dan karbon dioksida atau CO2 dikeluarkan.
untuk oksigen itu diikat oleh hemoglobin dalam darah dan diangkut ke jaringan. Untuk karbon dioksida itu diangkut dari jaringan ke paru-paru dalam bentuk terlarut terikat pada hemoglobin atau sebagai ion bikarbonat untuk kemudian dihembuskan keluar. Yang selanjutnya ada pengaturan pernafasan. Pengaturan pernafasan ini dikendalikan oleh pusat pernafasan di medula oblongata dan pons di otak. Respon terhadap perubahan kadar CO2, O2, dan pH darah, yaitu ada kemoreseptor yang mendeteksi perubahan kadar CO2 dan pH dan mengirim sinyal ke pusat pernafasan untuk menyesuaikan laju dan kedalaman pernafasan. Yang selanjutnya itu ada baroreseptor, yaitu di paru-paru mendeteksi perubahan tekanan darah dan mengatur refleks pada pernafasan untuk melindungi paru-paru dari overinflasi. Selanjutnya ada SOP pemeriksaan sistem pernafasan. Yang pertama itu ada persiapan. Poinnya itu ada pastikan perawat atau tenaga medis telah mencuci tangan dengan baik dan benar sebelum pemeriksaan. Yang kedua, jelaskan prosedur kepada pasien untuk mengurangi kecemasan dan mendapatkan persetujuan. Yang ketiga, pastikan pasien dalam posisi duduk atau berbaring dengan nyaman. Yang terakhir dari persiapan adalah siapkan peralatan yang diperlukan seperti stetoskop, oximeter, dan spiroskop jika diperlukan. Selanjutnya yang kedua dari SOP yaitu ada langkah-langkah pemeriksaan. Yang pertama ada inspeksi, yaitu di sini ada observasi gerakan dada. Contohnya, amati pergerakan dinding dada secara simetris antara kanan maupun kiri saat inspirasi dan ekspresi. Selanjutnya di sini ada frekuensi pernafasan, yaitu hitung jumlah nafas dengan per menit. Normalnya itu 12 sampai 20 kali per menit pada orang dewasa. Selanjutnya di sini ada polanya. Amati apakah pola pernafasan normal atau ada kelainan seperti nafas dangkal atau nafas cepat. Selanjutnya ada penggunaan otot bantu nafas, yaitu contohnya amati penggunaan otot bantu nafas seperti otot leher atau otot abdomen. Yang terakhir dari inspeksi ini ada warna kulit dan warna kuku. Amati warna kulit, bibir, dan kuku untuk mendeteksi adanya cyanosis atau kebiruan yang menandakan hipoksia. Selanjutnya ada palpasi, yaitu di sini ada pemeriksaan ekspansi dada. Contohnya itu letakkan tangan di kedua sisi dada pasien dan rasakan apakah ada perbedaan pergerakan saat pasien bernafas. Selanjutnya ada vibrasi taktil atau bisa disebut fremitus. Rasakan getaran pasien berbicara 99. Penurunan vibrasi bisa menunjukkan adanya atau udara di rongga pleura. Selanjutnya di sini ada perkusi, yaitu perkusi dada. Ketuk dinding dada menggunakan jari-jari dengan dengarkan suara yang dihasilkan. Suara normal adalah sonor, suara pekak adalah bisa menunjukkan adanya cairan atau massa. Yang terakhir di sini ada auskultasi. Pada auskultasi ini ada dengarkan suara nafas, yaitu gunakan stetoskop untuk mendengarkan suara pernafasan di beberapa titik di dada dan punggung. Selanjutnya ada suara nafas vesikuler, yaitu normalnya terdengar lembut dan halus. Selanjutnya dari auskultasi ini ada wheezing, menandakan adanya penyempitan jalan nafas. Yang terakhir dari auskultasi yaitu ada crackless rel, menandakan adanya cairan di alveoli, biasanya ditemukan pada pasien dengan gagal jantung dan atau pneumonia. Yang ketiga dari SOP ini ada evaluasi atau tambahan jika diperlukan, yaitu yang pertama dari evaluasi itu ada spirometri, digunakan untuk mengukur volume paru-paru dan kapasitas fungsionalnya. Yang kedua, oximetri, digunakan untuk mengukur saturasi oksigen dalam darah. Normalnya, saturasi oksigen harus berada di antara 95 sampai 100%. Selanjutnya yang ketiga dari evaluasi di sini ada tes gas darah arteri, yaitu yang bertujuan untuk mengukur pH darah, PaO2, PaCO2 dan kadar bikarbonat. Selanjutnya yang keempat dari SOP itu ada dokumentasi.
Pada dokumentasi ini, catat semua hasil pemeriksaan seperti frekuensi nafas, hasil auskultasi, dan hasil oksimetri. Dan jika ditemukan kelainan seperti wheezing, crackless, atau pola pernafasan yang tidak normal, dokumentasikan dan segera laporkan pada dokter atau tenaga medis yang bertanggung jawab. Yang terakhir itu dari SOP ada edukasi pasien. Berikan edukasi terkait dengan cara menjaga kesehatan pernafasan dan tanda-tanda gangguan pernafasan yang perlu diwaspadai. Selanjutnya, anjurkan pasien untuk menghindari faktor risiko seperti merokok, polusi udara jika diperlukan. Nah, jadi itu dia SOP pemeriksaan pada sistem pernafasan. SOP ini bertujuan untuk memastikan pemeriksaan pernafasan dilakukan secara sistematis dan menyeluruh sehingga dapat mendeteksi adanya kelainan atau gangguan pada sistem pernafasan secara dini.